Halo, salam jumpa lagi dalam permenungan kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar, penuh semangat. Dan bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, saya ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hari-hari hidup Anda selanjutnya. Ya, pada hari ini kita akan bermenung lagi poin penting yang kiranya bisa menjadi nutrisi rohani bagi kita dalam persiaran hidup kita. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, mengenai masalah kurangnya pekerjaan adalah salah satu malapetaka abad ini. Kita tahu itu, apalagi kita berada dalam masa pandemi ini. Di negara-negara industri, jutaan pekerja telah kehilangan tempat untuk bekerja beberapa tahun terakhir ini ya. Misalnya di tempat saya bekerja ini ada begitu banyak lahan atau perkebunan gandum, ratusan bahkan ribuan hektar, dan kita tidak bisa melihat petani-petani bekerja, hanya alat-alat yang bekerja, hanya 1-2 orang yang bekerja, dan ini tentunya menimbulkan pengangguran. Dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa di seluruh dunia separuh populasi tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus bertahan hidup dengan upah $1 atau $2 sehari. Dan Injil hari ini, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur mengingatkan kita akan masalah yang sedang berlangsung ini. Kristus menekankan di sini 3 poin penting dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, semua diundang untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Di kebun anggur ini tidak ada pengangguran dan tidak ada kata terlambat untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kemudian pada saat pembayaran, kita diyakinkan bahwa Tuhan akan memberi kita gaji yang adil dan murah hati. Pergilah ke kebun anggurku dan aku akan memberimu upah yang adil. Akhirnya, dan ini mungkin poin yang paling penting untuk kita hari ini, bahkan jika kita tidak bekerja sepanjang hari, karena keadaan hidup atau bahkan karena kelalaian, kecerobohan atau kurangnya minat, Tuhan terus mengundang kita. Kita tidak pernah terlalu tua untuk kembali bekerja dan bergabung dengan para pekerja lainnya atau umat yang lainnya. Jika kita tidak selalu sangat berani dalam hidup kita, kita memiliki peluang yang bagus untuk menjadi pekerja menit terakhir itu sendiri. Ketika kerutan semakin menonjol di wajah kita, ketika kelelahan dan kelemahan menguasai kita, ketika matahari kita hampir menghilang di cakrawala, Tuhan memberi kita keyakinan dan mengundang kita lagi. Ayo, bekerjalah di kebun anggurku. Kita yang bekerja pada menit-menit awal, kita bahkan juga menyadari bahwa kita belum berbuat banyak sejauh ini. Dengan kerendahan hati, kita harus berbaris di antara para pekerja menit terakhir, bersama dengan yang malas dan berdosa, sadar bahwa kita telah melakukan begitu sedikit dalam hidup kita. Tetapi kita yakin bahwa kita senantiasa mengandalkan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Di pagi, siang, dan sore hari dalam hidup kita, Tuhan mengundang kita ke kebun anggurnya dan menjanjikan kita upah yang adil dan merata. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan Yesus ini menyurati perhitungan Allah di hadapan perhitungan kita yang seringkali remeh. Tidak ada bonus senioritas di kebun anggur Tuhan, tetapi selalu ada gaji besar di penghujung hari. Demi Tuhan, kita bukan tentara bayaran atau karyawan, tetapi sahabat atau teman. Temanku, sahabatku, apakah kamu harus cemburu karena aku baik? Persahabatan, kelembutan, dan kasih membimbing perilaku Tuhan. Jika dia bertindak dalam pola bisnis kita, buruh harian yang hanya bekerja 1 jam akan pulang hampir dengan tangan hampa dan tidak mampu memberi makan keluarganya. Oleh karena itu Allah mengasihi dia, istri dan anak-anaknya. Ini bukan tentang keadilan distributif, ini tentang kemurahan hati yang bebas. Apakah kamu akan melihat dengan mata jahat karena aku baik? Tuhan kita adalah Tuhan yang menebarkan berkat-Nya secara melimpah, yang memanggil dan mengundang setiap saat,
di segala situasi, dalam segala situasi, dalam segala usia. Ada orang Kristiani yang percaya bahwa agama adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sebenarnya, agama adalah apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan menyambut anak yang hilang, mencari domba yang hilang, memberikan kesempatan lagi pada pohon ara yang tidak berbuah, membuka surga bagi penjahat, makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, terlibat dalam percakapan dengan wanita Samaria, mengembalikan Maria Magdalena ke komunitas, melindungi wanita yang berzina, membawa penderita kusta keluar dari isolasi mereka, memaafkan Petrus setelah penyangkalannya, memilih Paulus dari Tarsus sang penganiaya itu, dan lain-lain. Saudaraku, kita juga diundang untuk memasuki kebun anggur Tuhan, tempat kebahagiaan dan persekutuan dengan Tuhan dan orang-orang lain, simbol kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kita juga pergi ke kebun anggur Tuhan. Kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya, dan bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, dan bagi Tuhan semua kita dipanggil untuk keselamatan yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.